Ini penanya yang pernah muda ya Pak Nasir ya. Pak Nasir pernah muda. Silakan Pak Nasir boleh berdiri yang akan dijawab oleh Ustadz Aslam atau Ustadz Asmar Lambo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, negara kita ini 80 tahun merdeka, gemah ripah lojinawi. Apa saja bisa ada dan mudah. Tapi kenapa keberkahan sepertinya tidak turun? Apa karena masih senang ada hujat menghujat? Orang baru aja memimpin negara ini sudah dihujat lagi. Yang baru bekerja di DPR sudah dihujat lagi. Apakah itu? Mohon arahan dari Pak Ustadz, mungkin negara kita bagaimana supaya bisa merdeka secara finansial dan menghilangkan tingkat kemiskinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar bisa lebih diberkahi, lebih tepatnya seperti itu pertanyaan Ustadz ya. Silakan Ustadz Aslam. Iya. Ya, sudah nyala Ustadz. Iya. Bagaimana kita bisa Negara ini biar lebih diberkahi lebih begitu diberkahi ya. Karena negeri sudah kita 80 ini. tahun merdeka ini Pak Ya. Nasir ya. Karena negeri kita ini begitu banyak orang saling mencaci, ya. Mereka tidak ada saling menghargai. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan negeri yang diberkahi? Ya. Tentu untuk mencapai keberkahan itu ayat Al-Quran telah memberikan kita penuntun sebagai umat muslim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas samai wal ard. Andaikan penduduk suatu negeri, suatu kampung, suatu daerah amanu wattaqau. Konsepnya adalah iman takwa. Lafatahna alaihim barakat. Maka pasti akan membuka pintu berkah. Dari langit, dari bumi, Allah buka pintu berkah. Jadi untuk mendapatkan keberkahan dalam negeri ini, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kunci utamanya adalah amanu wattaqau. Beriman dan takwa. Ya. Bagaimana ciri orang yang beriman? Tentu kita mengetahui taat kepada Allah. Bagaimana ciri orang yang beriman? Mereka takut untuk melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Mereka tidak bermaksiat. Caci maki adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Mencaci maki itu tidak ada manfaatnya. Mengotori hati, menggelapkan hati. Bu, ada nggak di sini suka caci maki sama suaminya? Nggak ada yang ngaku. Pak, ada nggak di sini biasa dicaci maki sama istrinya? Wah tuh, nggak usah bilang ngomong apa-apa. Bapak bilang, oh doh. Gitu. Bapak Ibu dimuliakan Allah, ada petuah begini. Lebih baik kita menghadirkan lilin daripada kita sibuk mencaci maki gelapnya malam. Saya ulang, lebih baik kita menyalakan lilin daripada kita sibuk mencaci maki gelapnya malam. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita ini jangan sibuk mencaci maki kejahatan. Jangan kita sibuk mencaci maki kemaksiatan. Tapi bagaimana kita menghadirkan cahaya agar kemaksiatan ini tidak berlanjut. Ini yang menjadi problem di negeri kita hari ini. Mohon maaf. Di mana pemimpin-pemimpin kita di tengah anggota tidak semua, ya. Wakil-wakil rakyat kita, mereka saling mencaci maki. Tapi yang kita tidak bisa kita saksikan adalah mereka mampu menghadirkan cahaya. Ini yang kurang. Betul tidak? Menghadirkan solusi-solusi ini yang kurang. Malah yang banyak hanya semua sibuk mengutuk gelapnya malam. Ini yang salah, ini yang salah, ini yang salah. Yang benar mana? Ternyata dikaji dia korupsi juga gitu loh.
PC-nya udah bagus, ya. Keluar dari mulutnya ayat Al-Quran, boro-boro ternyata terlibat korupsi triliunan, miliaran. Ada nggak begitu? Ya, saya nggak tahu, ibu yang tahu itu. Ini. Kebanyakan di negeri kita hari ini, orang-orang yang hanya sibuk mengutuk gelapnya malam, tapi mereka tidak menghadirkan cahaya untuk menerangi Indonesia. Ini yang tidak kita warisi dari para pejuang-pejuang kita. Makanya berkah itu diangkat oleh Allah. Negeri ini mau diberkahi harus bagaimana ketika pemimpin kita mampu mengucapkan, dia pula mampu menghadirkan solusi. Karena salah satu dosa terbesar di dalam Al-Quran dikatakan lima taquluna ma la taf'alun. Kalau dia hanya pandai mengucapkan tapi tidak melaksanakan, kabura maktan indallah, itu dosa besar di sisi Allah. Mau berkah, selarasnya perkataan dan perbuatan, Allah kasih keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Asmar Lambo. Setidaknya ketika kita tidak mampu memberikan atau menghadirkan keberkahan di negeri ini, paling tidak kita menghadirkan keberkahan di dalam keluarga kecil kita. Nah, tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.